Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami di kanal YouTube Muslimah Ulul Albab pada program Suara Pakar untuk Perubahan. Alhamdulillah, pada sesi kali ini kita akan berbincang, berdiskusi terkait dengan masalah pemberdayaan masyarakat pesisir, khususnya di dalam pengelolaan sumber daya alam laut kita. Telah hadir di tengah-tengah kita Ibu Profesor Dr. Insinyur Sutinamade MSI. Beliau adalah pakar agribisnis perikanan Makassar. Gimana kabarnya Ibu Prof? Ya, alhamdulillah sehat. Sehat baik. Prof ya. Iya. Ini Prof, kali ini kita ingin sedikit mengupas nih Prof terkait dengan masalah kondisi lautnya kita. Beberapa hari ini terutama di Makassar ya Prof ya, kita melihat ada banyak pembangunan di daerah kawasan laut Prof ya. Mungkin salah satunya itu adalah kawasan CPI. Saya sedikit ingin berbincang masalah potensi laut dulu nih Prof. Kira-kira menurut Ibu Prof, sejauh apa sih potensi laut yang dimiliki oleh Indonesia, sebesar apa nih Prof kekayaan lautnya kita? Ya, alhamdulillah kalau berbicara tentang potensi laut, Indonesia itu sangat potensial ya. Panjang pantai Indonesia itu 81.000 km, itu merupakan panjang kedua di dunia setelah Kanada. Kemudian Indonesia juga mempunyai pulau yang terbanyak, terbesar di Indonesia, di dunia ya, di dunia. Punya 17.500 pulau ya, dan itu merupakan terbesar dunia. Nah, ini potensinya luar biasa ya, luas lautnya luar biasa juga. Jadi kalau melihat potensi sumber daya alam Indonesia, harusnya kan berkontribusi juga terhadap kesejahteraan masyarakat ya. Harusnya Indonesia sejahtera masyarakatnya dan tidak perlu pinjaman luar negeri kalau dikelola sumber daya alamnya secara optimal oleh negara. Dan kenapa kita sekarang masih banyak utang, masyarakat kita masih miskin karena pengelolaannya belum optimal ya. Contoh tadi yang dibilang di Makassar telah dibangun proyek megah ya, CPI ya, Central Point of Indonesia, Prof. Of Indonesia. Nah, kalau kita melihat CPI dibangun itu kan dari laut, di atas laut, dan laut itu kan merupakan sumber mata pencarian para nelayan masyarakat pesisir di Makassar. Setelah CPI dibangun, banyak nelayan atau masyarakat pesisir pada umumnya itu kehilangan mata pencarian pokok sebagai nelayan. Kenapa? Karena mereka tidak bisa menangkap lagi lebih jauh karena fasilitas yang mereka punya itu terbatas. Katakanlah perahunya kecil, mesinnya kecil, GT-nya cuma 3 atau 5, ya tidak bisa mengakses jauh, menangkap jauh, sehingga dalam wawancara saya kemarin itu ya, mereka bahkan menjadi buruh bangunan sekarang. Jadi dari nelayan menjadi buruh bangunan. Bahkan yang paling mirisnya menjadi pemulung, ya. Jadi karena mereka tidak makan, mau makan, jadi apa saja yang bisa dikerjakan sesuai dengan kemampuan mereka. Dia tidak punya keterampilan khusus dan tidak didampingi untuk membangun hidupnya dengan baik setelah terbangun CPI ini dengan megah, dan mereka banyak terlantar. Ya. Coba lihat di situ, banyak sekali masyarakat kehilangan mata pencarian. Nah, jadi mestinya CPI ini ya dibangun, tetapi jangan lupakan kesejahteraan masyarakat pesisir di sekitarnya. Ya. Dan kalau kita lihat pembangunan CPI sebenarnya itu siapa? Ya, CPI itu kan dibangun perumahan mewah ya, yang harganya miliaran. Siapa bisa beli? Tentu yang mampu membeli adalah orang yang banyak uang, yang kalau perlu mungkin di situ banyak orang asing, dan orang asing banyak uangnya, dan Indonesia rakyat yang kecil nggak bisa masuk. Ya, ada perguruan tinggi di situ dibangun, ya, dan itu perguruan tinggi juga itu ya sudah bertaraf internasional, dan itu mungkin tidak bisa terjangkau oleh masyarakat pesisir. Nah, sebenarnya pembangunan CPI ini untuk siapa? Itu untuk kaum elit. Nah, untuk jadi laut ini dikelola secara kapital ya,
Oh gitu. Kapitalisme ya, hanya menghitung untung rugi. Jadi karena merasa untung ya, walaupun misalnya rakyat kecil kehilangan mata pencarian, mereka tidak peduli. Yang penting mereka untung ya. Nah, bahkan saya lihat ini kan dari pembagian lahan di sana kan ada 50 hektar untuk pemerintah, dan itu pemerintah kan baru pembangunan masjid itu ya 99 kubah, dan ini sampai ke Pulau Lele, dan itu kan sampai ke situ pembangunan. Yang sekarang ini masyarakat pesisir di Pulau Lele kan sudah demo-demo ya, demonstrasi menentang itu. Sama saja waktu CPI dibangun itu kan semuanya ditentang oleh akademisi juga, karena tidak ada amdalnya misalnya seperti itu ya. Tapi kan LSM, NGO, mahasiswa, masyarakat pada umumnya misalnya menolak itu, tapi kan tetap jalan. Dan hasilnya sekarang ada CPI, dan itu merupakan mega proyek memang yang dikelola oleh swasta. Jadi efek kesejahteraan masyarakat untuk nelayan bahkan miris ya. Nelayan-nelayan tidak punya mata pencarian lagi. Artinya begini ya Prof, ini berkebalikan dengan potensi laut. Harusnya kan kalau laut itu kan punya potensi ya, ada ikannya, ada terumbu karangnya, ada teripangnya, udangnya, kepiting, semua lah Prof. Tapi kok masyarakatnya kok nggak bisa mengambil itu ya Prof? Apakah memang karena adanya tadi alih fungsi lahan, atau memang ada sesuatu yang bermasalah dari kebijakan pengelolaan laut kita Prof? Iya, salah satu sebabnya itu adalah tadi alih fungsi lahan. Dari laut menjadi kota ya, di kota. Tetapi di laut itu bukan hanya ikan, ya, ada tambang, ya, ada minyak, ada gas bumi, dan itu luar biasa. Minyak saja itu kalau kita lihat dari laporan keuangan Fuad Ba'azir ya, dulu menyatakan satu natuna saja dikelola oleh negara itu menghasilkan 4.000 triliun ya. Artinya apa? Satu natuna ini bisa membayar APBN negara. Masya Allah. Kan? Negara kan cuma 3.975 triliun. Jadi masih ada surplus 25 triliun misalnya, itu satu natuna. Ditambah lagi blok Mahakam dan Cepu, blok Cepu itu 4.000 triliun lagi. Sudah berapa sudah? Jadi sebenarnya sumber daya alam kita ini luar biasa kayanya, cuma karena bukan negara yang mengelolanya sehingga kita tidak dapat apa-apa. Kita jadi penonton, yang menikmati itu adalah swasta, bahkan kita lihat swasta asing yang mengelola itu. Kalaupun misalnya di sini negara tidak mengelola Prof, ataukah memang negara di sini hanya bertindak sebagai regulator saja Prof, atau bagaimana menurut Prof? Ya kelihatannya seperti itu ya, pemerintah sebagai regulator. Dan memang tadi sistem kita kan ini memang kapitalisme ya, kapitalisme. Jadi hanya mengutamakan untung rugi. Ya seperti itulah pemerintah, mengutamakan untung rugi. Jadi padahal sebenarnya kalau dikelola oleh negara itu luar biasa itu ya. Saya contohkan saja Malaysia, katakanlah Malaysia punya cuma satu. Dia cuma punya satu minyak, ya, tapi dikelola oleh mereka. Dana APBN untuk pendidikan itu 35%. Wah, luar biasa. Dana pendidikannya, makanya kemarin itu banyak orang Malaysia kan kuliah di Unhas, ya, dan itu menguasai fakultas kedokteran, fakultas yang favorit, ya, favorit ya Prof ya. Itu dibiayai oleh negara mereka, oleh kerajaan mereka, Malaysia, karena cuma satu minyak. Sama Brunei kan cuma punya minyak, tapi negara kaya karena negara yang kelola. Di Indonesia punya minyak, punya batu bara, punya emas, nikel. Di sini kita di Sulawesi Selatan kan ada nikel, tapi itu kan dikelola oleh swasta dan swasta asing. Ya sehingga kita tidak punya tidak bisa menikmati itu. Ya, jadi kontribusi sumber daya alam ini kepada masyarakat ini belum ada, sehingga masih kategorinya kita masih miskin ya. Tadi terutama di laut
ya juga terjadi di laut itu terjadi juga kapitalisme, ya. Saya contohkan dalam penelitian saya di rumput laut. Rumput laut bahan baku itu sangat fluktuatif harganya. Ya, baru-baru 30.000 turun 20.000, sekarang 7.000. Ya, jadi bahkan masyarakat juga yang ingin mengadu untung di situ jadi rugi karena tadi sudah dinaikkan, tadi sebentar sekali naik turun lagi menjadi 7.000. Sekarang kan sudah 7.000. Jadi banyak masyarakat yang kehilangan rumahnya karena tadi beli rumput laut banyak disimpan ternyata anjlok lagi harganya. Ini kira-kira kenapa, Prof? Dan itu memang terjadi mafia perdagangan di masyarakat. Nah, seperti di kita di Sulsel, ya, banyak pabrik rumput laut, tapi tidak ada pasokan bahan bakunya karena di lapangan terjadi mafia perdagangan. Istilahnya begitu. Dalam penelitian saya itu yang eksportir rumput laut ini rumput laut kita itu 80% itu diekspor ke Cina. Dan Cina setelah mengolahnya menjadi powder itu nanti kembalikan 1 kilo powder itu 1,8 juta itu. Jadi tadi 7.000 dari 1 kilo powder itu dari 3 kilo bahan baku. Nah, jadi cuma 21.000 kan? Tapi kalau dikembalikan diimpor masuk ke Indonesia harganya 1,8 juta. Itu dibeli oleh industri kosmetik, industri farmasi, makanan. Farmasi, makanan, kesehatan. Itu tadi kosmetik dan itu kenapa tidak dioptimalkan pemanfaatan untuk misalnya pabrik yang ada di sini di Sulsel. Bahkan saya penelitian beberapa tahun lalu sebelum pandemi malah ya ke Palopo ya, Masamba ya. Ternyata di situ ada baru 2 tahun dibangun pabriknya oleh Menteri Susi waktu itu. Saya ingin wawancara yang pemiliknya itu memang BUMN ya. Ternyata pemerintah punya, ternyata itu ditulis mau disewakan, jadi ditutup mungkin karena tidak ada bahan baku. Itu tadi karena terjadi mafia perdagangan. Mereka yang eksportir rumput laut itu yang bahan bakunya itu dia memberikan modal ke kelompok pembudidaya, 1 orang 1 juta katanya modal awal, yang ketua kelompoknya 2 juta, tapi syaratnya nanti yang 40 hari kemudian sudah dipanen, dikeringkan dan nanti menjualnya ke ekspor. Itu tadi yang pemilik bibit tadi, Bro, yang rumput laut itu tadi yang memberikan tadi modal. Nah, itu kan sebenarnya sistem ijon. Di pemerintahan kita ada aturan tidak boleh ada sistem ijon seperti itu. Tapi itu berlangsung di lapangan, ada di semua di Sulawesi, ya, di Kalimantan, di Papua, semua begitu. Akhirnya pabrik yang ada di sini di Sulawesi Selatan tidak dapat bahan baku. Contoh tadi, ya, seperti PT Banting Murung Indah yang di Maros. Itu dulu mengolah 5 bentuk olahan. Itu diekspor ke luar negeri, ke mancanegara. Dari bahan baku rumput laut ini, rumput laut ya, diolah menjadi rumput batangan, olahan batangan, jadi powder, jadi keragenan, ya. Tapi sekarang permintaan itu tidak ada karena lebih permintaan ekspor itu lebih ke bahan baku. Harusnya ini kan diatur. Jadi industrinya mati nih ceritanya, Industrinya mati, ya. Coba lihat kalau kita ke Banting Murung Indah itu sudah sepi. Gitu ya, Prof. Jadi bahkan ada sudah tutup tadi, contohnya di Luhut Utara ya. Sudah tutup karena tidak ada bahan baku. Jadi terjadi mafia perdagangan dan itu mestinya memang diawasi ya. Contoh lagi misalnya udang lobster ya. Di udang lobster itu dalam penelitian saya ada kan sudah aturannya tidak boleh ekspor benih ya. Benih lobster. Tapi kenyataannya 80% di Vietnam itu bibitnya dari Indonesia. Sehingga Vietnam ini menguasai pasar internasional. Dia yang tertinggi, dia yang menguasai pasar internasional. Padahal kalau kita lihat pantai Vietnam itu kan sama dengan Makassar, Sulsel kecil. Kita Indonesia tadi itu panjang pantainya
81 km itu terpanjang kedua di dunia setelah Kanada. Tetapi baru 1% pemanfaatannya untuk budidaya keramba jaring apung untuk lobster ini. Indonesia sudah menguasai peringkat ketiga pasar internasional, pasar global, ya. Yang kedua itu Cina. Ya. Ini baru 1%. Iya. Coba kalau ini ditingkatkan, apalagi kalau mencapai 50%, ya. Ini baru 1% dimanfaatkan, sudah kita kuasai peringkat ketiga di dunia, ya. Kenapa Vietnam tadi nomor 1? Karena benih-benih dari Indonesia itu 80% ke Vietnam. Gitu. Iya. Coba itu dimanfaatkan untuk pemberdayaan masyarakat, bikin pendampingan, pelatihan. Mudah-mudahan kita kan banyak yang menganggur. Ya. Coba itu, lobster itu luar biasa, harganya luar biasa, ya. Iya. Sekarang saja harganya anjlok itu 600.000 per kilo. Itu Jadi- harga yang sedang jatuh sekarang ini, ya. Iya. Dulu-dulu itu tinggi.